pada hamparan yang sebegini luasnya, berjuta-juta tanaman, baik jagung, kacang tanah maupun cabai yang ditanam orang-orang sekitar. Ini memerlukan beberapa faktor yang harus disiapkan, diantaranya tenaga, pemikiran, yang jelas yaitu biaya. Nah, dalam ranah dunia pertanian ada beberapa bentuk perlakuan maupun dalam menangani berbagai proses pertanian itu mempunyai bermacam-macam cara, baik yang menggunakan teknologi canggih maupun menggunakan teknologi tradisional. Nah, di lahan ini yang memang super datar dan super gembur lahannya, ini mempunyai kedataran yang sangat horizon sekali. Di sini kebetulan ditanamin jagung ini dengan jarak umumnya itu sekitar jatuh antara lubangan yang satu dengan lubangan yang lain. Ini mempunyai jarak 40-50 cm. Yang jarak renggangnya ini mempunyai jarak panjang antara yang satu dengan yang satu ini rata-rata pada umumnya itu 70-80. Nah, ini di salah satu lahan ada membahas spesifik tentang benih jagung ataupun tanah maupun tentang fenomena kejadian yang ada di lahan. Namun ini lebih fokus pada pengerjaan yang bukan menggunakan teknologi canggih, namun ini menggunakan teknologi super tradisional. Di wilayah saya atau di desa saya, kondisi sedemikian ini disebutnya metodologi ngerakal. Nah, ini masih sangat manual sekali, alias tradisi sejak turun-temurun dari zaman awal mula pertanian muncul, ya ini sudah muncul. Dikarenakan metode ini adalah metode tradisional, metodologi organik yang dilakukan para petani yang ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Tuban, kawan-kawan. Nah, sebegini luasnya, tapi dalam kurun waktu atau pergantian waktu dan cara di sini bukan menggunakan teknologi tradisional sapi ya kawan-kawan ini, namun ini menggunakan metodologi tradisional manusia, seperti nyanyian ya kawan-kawan di tahun 2000 yang dahulu itu, bahwa tahun 2000 tahun harapan itu tenaga manusia itu digantikan dengan teknologi canggih. Namun yang ini sudah tidak bicara tentang teknologi menggunakan sapi walaupun masih tradisional. Ini menggunakan teknologi manusia yang dipegang maupun dikasih batu, kemudian ditarik menggunakan alat kerakal tersebut. Jadi tradisionalnya itu sudah tradisional kedua, yang awalnya menggunakan bajak atau ditarik menggunakan sapi, hewan sapi. Dua,
yang saat ini sudah menggunakan orang sendiri alias ditarik dengan menggunakan kerakal. Seperti ini kondisinya. Walaupun masih ada tanaman yang masih kurang tegak ya, seperti ini. Dan ini masih penggarapan baru sekitar 5% ya kawan-kawan, dikarenakan rata-rata dengan bibit 4-5 kilo di sini. Teknologi tradisional atau teknologi organik yang dilakukan orang-orang setempat. Dikarenakan ini juga tidak memerlukan banyak biaya, dikarenakan ini yang dibutuhkan hanya tenaga atau fisik para petani yang melakukannya, seperti itu. Nah, ini baru dilalui sekitar lebih kurang 3 meteran kawan-kawan sampai sana. Ini masih menempuh waktu yang begitu lama, bisa 3-4 hari ini baru selesai. Namun bicara tentang rumput di sini masih lumayan, tidak bisa dikatakan 0,5 ya, ini masih sangat bersih sekali. Tapi dengan menggunakan sistem kerakal atau bajak tradisional ini, maka tanaman jagung yang dilakukan sedemikian ini tanahnya akan gembur, dan nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam tanah itu akan menyebar sehingga tanahnya menjadi subur, dan nanti tanamannya juga pertumbuhannya itu lebih cepat seperti itu. Nah, seperti ini kondisinya. Karena memang kondisi lokasi yang begitu datar sekali dan tingkat bebatuannya bisa dibilang sedikit sekali, hanya ada beberapa titik di sini. Nah, ini kalau dalam rangka penggarapan ya lumayan enak sekali. Kalau digunakan penyepraian, mungkin ini kalau kapasitas jagung sedemikian itu belum memerlukan obat yang begitu banyak kawan-kawan. Namun dikarenakan tiap orang itu mempunyai lahan yang berbeda-beda, jadinya kalau lahannya bisa dijangkau dengan teknologi fisik atau tradisional seperti dibajak ini, maka alangkah baiknya itu sambil mengisi waktu luang itu dikerjakan dengan menggunakan tenaga mandiri seperti itu. Itu kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua tentang dunia pertanian, informasi seputar dunia pertanian yang ada di Kabupaten Tuban. Mudah-mudahan kita semua di tahun 2023 pertanian khususnya di Kabupaten Tuban berhasil dengan maksimal dan optimal. Berkah, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.